Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Enggak, gini, seperti yang saya bilang dari pertemuan minggu lalu, saya sih tidak ngeritik-kritik Pak Singgi, terus terang saya berempati. Pak Singgi itu sekarang kesannya kalau saya diresik kelihatan itu ya ribet, tapi dari muka raut lah ya masih ini. Tapi makanya saya mau kasih dorongan dan encourage. Makanya saya sarankan, Pak Singgi nih nonton film nih, Squid Game, udah nonton belum? Belum. Nah itu nih, film Korea itu lagi nomor 1 di Indonesia di Netflix. Itu ceritanya tentang survival, permainan. Jadi orang tuh tega-tegaan. Nah kalau saya lihat, Pak Singgi itu masih setengah ada tidak tega. Masih ada perasaan, aduh itu karyawan kasihan dan lain-lain. Yang maksud saya di sini adalah ini udah berdarah-darah BIJB. Padahal dari dulu saya udah menyusulkan ke waktu zaman tahun lalu. Mendingan beku operasi, udah tutup aja sekalian. Benar kan kita gitu? Ternyata enggak juga. Terus udah gitu ganti direksi Pansel, kenyataan malah saya yang protes keras. Kok tidak ada sense of crisis? Groundbreaking, habis uang banyak. Terus ngomong ngawangkong melulu. Akhirnya saya yang protes terus. Udah gitu ditambah lagi dari tenaga kontrak dijadikan tenaga tetap. Itu menurut kalian itu apa? Cari apa tuh? Kalau kata yang paling tepat. Cari mati. Oke, cari mati. So, kuis lah. Saya kasih 100.000 sesuai dengan saya. Cari apa? Cari muka. Ayo, cari muka. Yang lain apa? Cari dukungan. Nah, cari lepeng. Benar. Nah, masalahnya yang jadi cari lepeng kan bukan direksi aja. PIPP ke bawah cari lepeng. Yang ke bawah cari lepeng. Pemprov Jabar juga cari lepeng. Kenapa? Masa direksi udah capek-capek pakai uang banyak dipecat deh gitu. Jadi adalah suatu kegagalan. Betul. Tapi emang dari awal saya lihat BIJB itu udah suatu kegagalan. Karena menurut saya tuh yang diuntungkan siapa? Bank. Kita kerja bakti sama orang bank, bener nggak? Bayar bunga tiap bulan berapa, Pak? Dulu mah gede. Hah? Kalau dulu Pak 20-an. 20 apa saya dengar sih 100 miliaran kan? Tahun. Ya kalau saya sebagai pengusaha Pak, istilahnya saya pengusaha, kalau kira-kira rugi, Bapak harus tadi nonton film Squid Game. Istilahnya aturan nomor belakang Pak, kalau perlu aturan dilanggar, karena ini kan masalahnya masalah force major antara hidup dan mati. Benar nggak? Kalau saya cari seleksi karyawan, kalau perlu jangan digaji udah. Mau nggak kerja, nanti sistemnya bagi hasil kayak apa-apa, itu bisa lebih survive. Sekarang saya lihat kesannya gaji buta, nggak kerja, tapi nggak ada penghasilan, tapi digaji. Apalagi Bapak ngomong tadi di rumah kan ya tetap harus digaji kan, benar nggak? Ada meskipun sekian tambah fasilitas dan lain-lain. Jadi menurut saya tapi saya alhamdulillah akhirnya cuma mengencourage Bapak. Cuman saya lihat istilahnya sekarang udah mulai kondusif lah, meskipun antara komisaris dengan direksi ada perseteruan sedikit. Tapi waktu zaman Pak Nabi saya lihat lebih perseteruan lebih banyak kan. Cuman saya ada kontak juga sama Pak Kadis Arifin. Pak Arifin ya. Udah karena saya mah tebecu senekil-kil, tapi kesannya ya, padahal saya kan udah mengutarakan gitu. Nah sekarang tujuan saya di sini, saya udah membuka diri. PIPP siap dilibatkan Pak. Kalau Bapak nggak itu, Bapak istilahnya kagok-kagok. Bisa banyak cara kalau pengusaha Pak. Pinjam golok orang buat bacok orang bisa. Bapak kalau takut-takut suruh Pak Nurdin aja yang ngomong ke karyawan, suruh pecatin semua. Kebatul. Emang kerjaannya Pak. Kalau Bapak kan, ini tapi saya lihat Bapak udah bagus. Dipanggil gini-gini, tapi menurut saya masih kurang Pak. 900 juta per bulan. Sekarang uang yang saya nangkap kemarin 200 juta
cash. Duit dari mana Pak? Satu, jual kolor gitu bisa gitu. Terus kedua, yang saya lihat, oke, saya ini intermezzo aja lah ya. Cari lempeng hebat Pak Ivan nih. Ini saya ada bikin telahan apa ya kurang lebih. Jadi tugas Bapak sebenarnya harus fokus untuk membuka komunikasi dengan beberapa semua orang lah, dengan stakeholder, dengan imigrasi agar bisa dijadikan tempat pemeriksaan imigrasi di sana, terus dengan Kemenhub untuk Direktorat Bandara Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, dengan Bea Cukai juga agar bisa untuk kargonya Pak di sana, dan agar logistik bisa, juga dengan Kemenak betul, karena saya lihat udah PSN-nya udah dicabut BIJB itu, ya. Terus dengan airline, dengan kargo, jangan ngawangkong istilahnya, wah udah gini, tapi second line dan lain-lain ngabisin groundbreaking nggak ada hasil. Terus harus mendebatkan cost leadership, benar. Di sini saya lihat nasional interest-nya Bapak nggak bahas nih. Padahal kemarin saya catatan dari Pak Asda ada pembahasan nasional interest-nya gimana harus bisa sinergi dengan pemerintah pusat, dengan holding BUMN, karena emang mau nggak mau kalau BIJB mau bergerak, saya lihat nggak ada kata lain, harus ada campur tangan dari pemerintah Pak pusat istilahnya. Karena kalau dari hutang dari mana-mana ya udah tinggal nunggu mati atau cilepeng. Kita bukan cari lepeng kan, oke. Terus dari struktur modal awal juga saya lihat udah kacau kan, karena banyak lebih hutang ke bank. Kalau saya pribadi Pak, mendingan ngemplang aja Pak, udah nggak usah bayar dulu, nego. Iya kalau saya ya, emang daripada Bapak maksain bayar bunga, tapi udah gitu apa? Ya udah aja. Kalau saya, tapi kan balik lagi. Karena saya nangkap dari Pak Sindi kemarin bahwa bunga masih 10,5%. Padahal sekarang bank Permata aja kasih kredit cuma 7%. Kalau Ristra itu paling 3% Pak. Ancam macet aja mereka udah ngeri buat apa? Buat performa mereka. Sebenarnya mah, tapi itu balik lagi lah. Jadi maksud saya bukan mengajari Bapak, tapi memberi encourage dan harus lebih smart lah. Jangan karena kebaikan terlalu baik tadi jadi cilepeng gitu istilahnya. Cilepeng itu bahasa apa sih, bahasa Sundanya? Terus dari bandara yang besar, terus maksud saya gini, satu lagi, Bapak harusnya lebih bisa untuk berkenalan dengan pemilik lahan di sana, Pak. Banyak saya lihat sudah dipelang-pelangin, punya jarum, punya apa, itu harusnya mereka tuh kalau bangun tuh istilahnya lebih hidup, benar nggak? Kalau sekarang kesannya mereka juga spekulan, malah kadang-kadang cuma beli, cuma ngarepin untuk dijual lagi ke depan, itu lama pasti. Nah, maksud saya datangin aja karena mereka mungkin ada pemikiran lain juga. Jadi emang harus banyak ngelobi lah kalau saya siap kerjanya. Menurut saya Bapak juga istilahnya jangan terlalu berharap ke orang luar. Apalagi ya saya nangkep terus terang saya dapat hoax dari luar, nggak tahu nih ada Pak Diki AP2, karena AP2 sendiri Pak udah banyak invest di Cengkareng, di Kusen, ya dengan BIJB saya dengar makanya kemarin Pak Raffi juga mau nggak mau mereka tinggal di malah ngahiledan itu saya mah bahasa Sunda dia ngahiledan, tapi ngahiledan malah ngacokeun. Jadi kalau menurut saya ya Bapak harus benar-benar karena menurut saya ya AP2 ya saya lihat benar nggak personal Bapak harus approaching-nya harus benar-benar Pak. Kalau kira-kira cuma ngagokkan di dalam, ya mendingan cari investor lain aja. Kalau menurut saya, karena saya nangkap historinya kawin paksa, terus apalagi dengan KCIC nanti terjadi Pak, ya nggak apa-apa. Kalau saya sih apa-apa, belum buka-bukaan. Makanya saya juga ngarepin Pak Diki dari AP2 kalau kapan ada waktu ketemu sama kita di sini, dan kita juga mungkin dari PPP siap untuk
ke sana kunjungan, Bapak ada kesulitan untuk dengan karyawan, mungkin kita bantu untuk mediasi. Emang bidang saya juga, saya advokat juga, Pak Nurdin advokat juga, Pak Mariat juga ahli di bidangnya. Pernah mecat orang dari berapa tadi Pak? 40.000 jadi berapa hebat? 25.000. Terus Pak Wira juga urusan dengan bank, istilahnya kita tuh multi talenta lah. Tinggal tadi Pak, kalau komunikasi terus terang saya juga ada keluhan. Selama ini tadi kayak ini bahan Pak, saya dapat baru kemarin dari Pak Dino. Sekarang hari ini gini. Jadi saya lebih banyak dengan investigasi. Jadi satu lagi Pak, ada dari di berita Pak Faisal Basri malah mengusulkan bahwa BIJB untuk dijadikan kandang ternak tuh. Itu ada dalam rapat apa kan? Siapa dari siapa? Faisal Basri. Siap. Ekonom. Jadi kalau saya lihat sih gini lah, secara orang tuh mungkin pesimis. Ya. Kalau kita mah mendingan optimis lah. Kemarin Jabar juara, PON juara, masa sekarang nggak bisa. Cuman harus diingat Pak, ini mendekati 2024, apalagi Pak RK juga udah mendeklarasi di Bali kemarin untuk ke RI. Saya juga kalau dia sampai ke RI, BIJBG pasti fokus lagi bakal berkurang, benar nggak? Secara logika lah. Terus yang saya harapkan sih Pak Singgi bisa mempertahankan BIJB survive sampai 2024. Jangan sampai di tengah sampai bulan berapa misalnya 2002 udah nggak ada duit gini-gini kepaksa bangkrut tutup gitu. Jadi cari lepung KB gitu istilahnya satu ya. Terus ya pokoknya harus ekstra lobby lah Pak, kalau bisa cari investor, terus penerbangan winter stone-nya, izin winter season-nya harus diperoleh. Terus yang paling penting saya lihat Pak Singgi jiwanya, saya tahu Pak Singgi baik, cuman tadi kemarin saya ngomong baik dengan Ciletung beda sagaris Pak. Karena terlalu baik pinjemin orang gini-gini kita bangkrut, tapi karyawan udah belum tentu mereka balik lagi ngebantu kita gitu. Istilahnya amanah yang 30% dari jadikan 45%, Pak Yayan bisa 30%, kalau menurut saya mah lebih baik kita dilibatkan yuk. Tadi tuh lihat kenapa, apa yang perlu, apa yang enggak gitu. Saya juga kan ada insting juga Pak. Terus terang saya ngomong sama orang, kadang-kadang saya pakai indra ke-6, ke-7, lihat oh ayo lah kopi kalian, mungkin pecat aja. Yang penting sekarang Pak Singgi harus lebih confidence. Pak Singgi itu udah dikasih komando Pak, secara pergub atau secara apa. Jadi udah yakin aja Pak, kuma aing we gitu kajian Pak Gubernur, penting kan lu udah percaya sama saya, kuma saya aja ini bener nggak? Cuman Pak Singgi harus mempertanggungjawabkan apa tindakan Pak Singgi. Yang paling penting harus ada self belonging yang tinggi antara karyawan Pak Singgi dan lain, bukan jadi ngahiledan atau apa memanfaatkan di situ gini daripada nganggur lah di sini, tapi tidak mikirin ke mana-mana lah. Terus yang nanti mungkin saya lampirkan aja tentang ini, ya saya juga membuka diri lah untuk berkenalan dengan Pak Asda, dengan Pak Diki dan yang lainnya, bahwa lebih baik kalau kapan kita biro dengan, saya belum mengucapkan selamat juga ke Kang Irfan yang jadi biro, kapan kita dikumpulkan atau dengan BOD yang lain, karena menurut saya tuh greget PIPP kayaknya jadi waro kan, jadi kesannya kita cari lepung. Ya, maksudnya terus terang, saya tuh kadang-kadang Pak, terus terang saya tidak ngarepin honor di sini. Saya juga punya usaha, cuman kalau kata-kata kita cuman kesannya sekedar cuman jadi kesannya formalitas mungkin, tapi kenyataan gitu kayaknya menurut saya lama-lama jadi apatis dong. Benar nggak? Pas akuma saya gitu, untuk minimal tuh saya bikin telahan kan nggak tidur 2 sampai jam 1, kira berapa ton dulu gitu aja. Jadi maksud saya bukan saya hitungan, bukan saya gimana, saya benar-benar berusaha untuk amanah. Tapi sinergitas antara PIPP, Biro dengan BUMD saya lihat agak kurang. Karena tadi mungkin keterbatasan
waktu, keterbatasan anggaran katanya, padahal kita tidak ngarepin anggaran banget ya kan ya. Mun aya alhamdulillah gitu. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kita greget gitu. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila tambahin Pak. Kalau bisa saya minta Pak Singgi atau yang lain, kalau misalnya ada investor tertarik itu gimana meyakinkannya? Apa ada proposal dari pernah dibuat gitu? Minimal misalnya saya ada kenalan nih, apa Sultan katanya Pak ini punya duit unlimited. Nah sekarang buat dia untuk tertarik ke BIJB gimana tuh? Mohon kita juga dipresentasikan kalau bisa, jadi kita bisa bantu nilai juga benar apa enggak. Terus satu lagi, kalau misalkan tadi sampai tidak terjadi suntikan atau kalau mitra strategis untuk membeli saham BIJB, apa yang akan dilakukan oleh direksi? Ya, terus tadi kalau saya lihat ya, yang AP2 saya lihat tuh untuk setoran modal dia memiliki persyaratan ya kalau nggak salah, ada perjanjian KSO, operasional dan maintenance Bandara Kertajati. Jadi penggunaan setoran modal dari AP2 diprioritaskan untuk membiayai operasional bandara, baik untuk biaya personel AP2 dan manajemen fee atas operation dan maintenance yang menjadi lingkup AP2 di Bandara Kertajati. Sisanya baru boleh dipakai untuk kepentingan lain di PT BIJB. Nah, kalau dihitung-hitung biaya personel AP2 dan nya per bulan kira-kira berapa tuh? Hampir 47 miliar ya kalau nggak salah. Setahun. Nah, sekarang kalau 50 miliar dikasihkan tapi dibalikin lagi dipakai untuk keperluan tadi, paling cuma 2,9 miliar kalau logikanya. Berapa? 58 enggak semua. Hah? Ya nggak tahu. Saya tadi selewat ya, tapi kalau diyakinkan bisa itu hitung-hitungan coba Pak Mariat. Jadi menurut saya itu sebelum kita membuat perjanjian dan lain sebagainya, harap tolong diteliti juga karena minimal pernah ada kejadian akan diserah terimakan kalau bangunan mencapai 50 lantai. Ternyata dia bangun cuma di 47 lantai, tidak pernah bangun di 3 lantai lagi. Kapan dibalikinnya gitu istilahnya. Jadi maksud saya Pak Singgi, saya encourage untuk lebih smart, lebih tegas, dan jangan pakai istilahnya perasaan. Ya nggak apa-apa, perasaan sih nggak apa-apa. Itu yang cuman maksud saya di sini adalah antara hidup dan mati ya harus prioritas mana yang dipakai gitu. Jadi jangan karena gini taunya Pak 2 bulan lagi udah nggak bisa bernapas gini lebih cilaka Pak, malu. Oke, gitu aja Pak. Ya. Ini terakhir ya, mumpung. Tentu SAS mereka akan mendanai R80 dan dia akan dibawa ke Kertajati. Itu baru usulan. Gitu. Kemudian PT API itu juga membuka bagaimana kalau mungkin untuk menjadi operator SIM itu, walaupun masih dalam perjuangan, tapi saluran-saluran ini sudah kita buka. Termasuk diantaranya juga itu dengan berapa juga kita bandingkan situ dengan beberapa kemungkinan. Nah, sehingga sisi investasi ini menjadi bagian yang akan menyelesaikan persoalan hutang dan keuangan BIJB. Ya, misalnya nanti Pak Budi mengatakan ya udah nggak usah dibayar. Nah, kalau saya lebih memilih bagaimana masuknya partner strategik yang akan menyelesaikan misalnya dengan melakukan produk yang mereka hanya beli misalnya seperti itu. Tapi mereka punya planning bisnis yang jangka panjang dengan luasan yang sekian. Kalau saya punya partner misalnya ada FedEx, ada Alibaba, ada e-commerce yang lain bisa dibawa oleh mereka kan. Mereka punya rencana strategis yang lebih panjang. Tapi umumnya memang luar itu akan meminta kalau bisa sisi operatornya dipegang gitu. Itulah kenapa salah satu di antaranya kemarin waktu pertemuan Pak Putusan menyampaikan juga kepada Pak Pak Dirut dan beliau sudah tidak menghalangi bukan support saja sebagaimana yang disampaikan Pak Budi tadi gitu. Nah, jadi saya pikir ini perlu bersama secara jernih untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi tawaran yang kami sampaikan terakhir tadi, ya mohon bisa dijadikan pertimbangan gitu. Itu mungkin juga asas dari kami. Oke,
Terima kasih Pak Sigit. Yang saya hormati Bapak-bapak dari PIPP itu penjelasan dari Pak Sigit. Barangkali ada yang mau menanggapi, saya persilahkan. Senior dulu, Pak Marian bagaimana? Sama dia awal beliau. Sisi kiri, sisi kanan. Iya. Terima kasih Pak saya Pak sudah sini. Ide yang pertama yang riset di nol tamu. Mungkin secara akademik sih nggak masalah. Dari pengalaman saya akan cerita pengalaman di Timur. Yang paling susah itu kan dulu di Timur itu restructuring besar-besaran waktu pengurangan karyawan dari 25.000 menjadi 4.500 dan 5.000 itu. Nah, yang susah itu justru begini di perusahaan itu, orang yang skillful, bertalenta ingin keluar. Orang administratif, kalau dulu kan administrasinya beda dengan sekarang, udah canggih lewat mungkin komputer sistem gitu. Itu nggak mau keluar. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan begini, Pak. Takutnya kalau di riset seperti itu, begitu Bapak riset, orang dapat uang PHK nggak mau lagi balik ke perusahaan yang bagus. Itu akan jadi problem karena nggak gampang merekrut orang itu. Jadi saya mungkin harap ini dipertimbangkan gitu. Jadi akan susah Pak. Jadi justru yang harus Bapak ambil itu ya, kalau pengalaman saya, orang-orang yang berbakat itu justru itu mesti dibawa. Dulu di Timah malah orang-orang yang berbakat seperti ini itu dikasih buat hadiah balansir tunjangan supaya dia nggak keluar Pak. Karena orang-orang inilah yang sebetulnya akan menjalankan perusahaan. Nah, biasanya ya gitu yang nggak ya kemampuan kerja ingin stay gitu, yang dia bisa diterima di mana-mana ya ingin keluar seperti itu. Jadi takutnya begitu di riset Bapak mau rekrut lagi nggak ada yang mau masuk. Itu aja barangkali yang mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Saya kira sangat bagus ya. Saya bisa ini Dewan Komisaris kayaknya sangat sependapat dengan Pak Arian. Karena selain dari sisi potensi kehilangan SDM unggul, juga dari kerjaan baru bersama kalau saya pribadi sih nggak terlalu sependapat. Kalau menurut saya sih lebih baik bereskan, rekrut kajen, istilahnya rekrut baru lagi, tapi dengan seleksi yang lebih selektif. Tolong dilibatkan semua yang kompeten. Kalau perlu kurang, saya rasa masih banyak outsourcing kok. Angkasa Pura juga kan ada outsourcing, yang lain-lain. Yang penting menurut saya itu pendapatan dulu. Sekarang kan efisiensi biaya dulu yang diperhatikan, karena dengan napas yang tengah gitu istilahnya 200 juta atau berapa, menurut saya tuh nggak worth it. Lebih baik di-cut, apalagi menjagakan keadilan menurut Pak Singgi. Ini juga memberi muka menurut saya ke Pak Singgi. Udah gitu, bikin tim, salah satunya istilahnya pinjam golok orang buat bacok orang kan. Libatkan Pak Ali Nurdin, libatkan BUMD yang lain atau yang ahli Pak Ari. Seleksi yang benar-benar sesuai dengan AP2 juga kan tadi. Tolong restrukturnya bagaimana? Ya minta pendapat lah. Kira-kira berapa orang, tapi Pak Singgi sendiri kan udah ada hitungan tadi, cuma 20 orang. Ya saya applause itu. Berarti Pak Singgi itu cepat belajar dari perusahaan yang ragu-ragu, yang ini langsung memikirkan, oke,
Nah, Pak Singgi sebagai pemegang komando menurut saya harus tegas dalam hal ini. Tapi dipertanggungjawab. Misalnya Pak Singgi bilang 20 rekrut ini dan lain-lainnya, Pak Singgi tolong presentasi lagi ke kita nanti. Langsung sebelum tanggal berapa gajian? 25. Nah itu tenggang waktu sebelum tanggal itu, karena kan harus kargo lagi jalan. Menurut saya katanya Pak, kalau misalnya dia loyalitas nggak ada, saya yakin Pak Singgi orangnya baik. Minimal Pak Singgi juga punya ada nilai historical dengan karyawan kan. Karena yang Pak Maryam bilang tadi, orang yang tetap di perusahaan biasanya malah yang nggak ada loyalitas dan lain-lain, ngapain dipelihara yang kayak gitu Pak. Kita untuk Jawa Barat, Pak Singgi bisa ngomong, ya bukakan aja komunikasi paling penting Pak. Gitu aja. Kalau saran saya sih mendingan di-clear semua, rekrut baru lagi awal, dan karyawan diprioritaskan boleh, karena Pak Singgi kan minimal sudah mengetahui karakternya, apanya. Pendekatan Pak Singgi juga menurut saya lebih baik pasti. Cuman tolong dilibatkan, jangan kesannya nanti Pak Singgi disalahkan lagi. Karena Pak Singgi yang salah, kita ke bawah. Maksudnya benar-benar profesional. Tadi penawarannya mungkin karena kinerjanya bagus, terus minimal loyalitasnya ada, dan istilahnya mau merih juga. Karena ini Pak, contoh saya kan punya hotel. Hotel sekarang di zaman pandemi lebih baik ditutup. Karena apa? Overhead-nya nggak nutup. Karena kalau hotel dijalankan, tamu nggak ada, listrik bayar, karyawan bayar, itu semua ini kayak model Hilton. Maksa sekarang 1 bulan tuh dia nombok 3 miliar Pak. Jadi istilahnya berkaca dari situ, hotel bintang banyak kan ditutup ya karena operasional nggak nutup. Apalagi sekarang saya lihat BIJB kan sama sekali tidak ada aktivitas. Nah sekarang yang tadi nggak usah khawatir begini kurang karyawan, kalau nggak jodoh mah ya udah gitu istilahnya. Kalau menurut saya ya. Demikian, silakan. Oke, Pak Wira, Pak Wira. Ya. Santai.